rubba shaimin. Betapa banyak orang yang puasa, hadduhu min siyamihi alju wal atas. Namun dari puasa yang ia lakukan, ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keutamaannya, tidak mendapatkan pahalanya, tidak dapat ampunan dosanya. Hadduhu min siyamihi alju wal atas. Puasanya hanya menghasilkan lapar dan haus saja. Lapar dan dahaga saja, Pak. Ia tidak dapat apa-apa dari puasa. Rugi orang yang seperti ini. Sudah ketemunya hanya 1 tahun sekali. Ketika bulan Ramadan datang, ia ada di dalamnya, berpuasa di dalamnya, tapi gak dapat apa-apa kecuali yang ia dapatkan alju wal atosh. Kata Rasulullah, ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rugi. Maka mari sama-sama kita belajar bagaimana kita menghindari dan berlindung kepada Allah dari orang dan kelompok yang kedua ini, agar kita tidak menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mari bagaimana Allah dan Rasulnya mengajari kita, dan kita berharap mendapatkan orang yang pertama dikelompokkan, kategorikan, digolongkan orang yang pertama, yaitu la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena apa? Allah punya janji, kalau ada orang yang beriman, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh selama bulan suci Ramadan, kemudian puasanya itu mengantarkan ia pada la'allakum tattaqun, pada tingkatan takwa, dia menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan 2 kebahagiaan, Pak. Ini yang penyemangat kita ini, 2 kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan di akhirat kelak, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan di dunia yang Allah akan berikan sekarang saat kita masih hidup ini. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 133, kalau kita ini sudah bertakwa, kalau puasa kita ini mampu mengantarkan kita pada tingkat ketakwaan, maka apa yang akan diberikan kebahagiaannya oleh Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Pak, ini janji Allah, Pak. Kebahagiaan akhirat Allah akan jamin nanti di akhirat tempat orang yang bertakwa itu adalah surga. Ini ngomong-ngomong, Pak, ini yang hadir ini pada punya cita-cita kepengen masuk surga enggak, Pak? Nah, yang jawab mudah-mudahan masuk surga beneran. Saya ulang, Pak. Pada kepengen punya cita-cita masuk surga enggak, Pak? Pengen. Apa yang Bapak inginkan ketika sudah di surga? Ayo, Pak, tolong dijawab. Bapak ingin masuk surga kan? Ya, kalau sudah nanti di surga yang Bapak cari apa? Jumpa dengan Allah. Bidadari. Baik. Di dalam surga itu Allah memiliki banyak kenikmatan-kenikmatan. Di antara zaujatahu minal huril ain, jodoh huril ain berupa bidadari, betul. Tapi ada berikutnya, Pak. Yang Bapak cari, yang Bapak rindukan, yang Bapak inginkan ketika dalam surga, dan ini kenikmatan yang luar biasa. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bapak nanti akan dipertemukan dengan keluarga. Bapak akan diberikan kenikmatan oleh Allah, bertemu dengan istrinya lagi di surga. Senang enggak, Pak? Yang jawab cuma 2 orang. Ini ada ibu-ibu enggak, Ustaz? Ada. Pak, ketemu istri di surga seneng enggak? Senang. Masih belum separuh yang jawab. Sebenarnya, Pak, ketemu istri di dalam surga itu kabar gembira atau berita duka menurut jenengan? Gembira, Pak ya.
Masrura, Allah sampaikan masrura. Tidak ada seorang suami ketika dipertemukan Allah dengan istrinya komplain, itu tidak ada. Apalagi sampai kaget, ya Allah ketemu dia lagi. Gak ada yang lain tak? Gak ada. Mana Pak Aweng? Aweng ya, tidak sampai kemudian kita ini komplain sama Allah, tidak ada. Kita ini masrura kata Allah, bahagia gembira Pak. Tapi ya ini istri kita yang di surga Pak, tolong jangan dibayangkan seperti yang sekarang ini. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya di situ, makanya nanti jadinya wegah tadi itu. Istri kita yang di surga itu benar-benar Allah sempurnakan Pak. Bahkan umurnya itu 30 tahun atau 33 tahun umurnya Pak. Istri kita ini Allah sempurnakan nanti ketika dalam surga. Ya, fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, ilmunya sempurna, Masya Allah. Ya. Jadi kenikmatan surga itu diantaranya kita akan dipertemukan dengan keluarga. Ini kebahagiaan di akhirat Pak. Kita ketemu dengan wajah Allah, kenikmatan. Tapi itu hanya diberikan kepada Allah khusus bagi uiddat lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa saja. Nah, termasuk cara yang didatangkan Allah setahun sekali ini Ramadan ini. Sehingga kita berpuasa, kemudian setelah puasa selama sebulan penuh itu mengantarkan kita pada la'allakum tattaqun, sehingga surga jaminannya. Maka ada beberapa hal penting Pak yang harus kita lakukan saat kita ingin mendapatkan keberuntungan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, lakukan perkara-perkara yang disunahkan walaupun tidak wajib Pak. Kalau ingin puasa kita ini sukses, ingin puasa kita berhasil, lakukan perkara-perkara yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Contohnya apa yang sunnah Pak? Sholat raweh. Sholat raweh wajib atau sunnah? Maka orang-orang yang istiqomah mengikuti sholat raweh setiap malam, insya Allah itulah orang yang bertakwa yang dijamin Allah masuk surga. Raweh Pak. Di sini ada raweh saja. Insya Allah full ya, insya Allah ya. Alhamdulillah masih full. Biasanya orang itu semangat pada awal-awal Ramadan, kemudian ya ada kemajuan ketika di akhir bulan Ramadan. Itu biasanya. Tapi kalau di sini insya Allah enggak ya, tetap semangat terus. Amalkan perkara-perkara yang sunnah, diantaranya sholat tarawih. Apalagi Pak ya, ini yang kedua orang terkadang tidak memperhatikan. Apa ini? Kalau tarawih pada suka, tarawih pada bisa. Yang kedua ini terkadang diremehkan. Baca Quran. Amalkan ini Pak. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Amal sunnah muakkadah yang kedua adalah makan sahur Pak. Jangan kita meremehkan dan melewatkan makan sahur. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dan memerintahkan tasakharu. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makanan dan minuman sahur terdapat barokah, ada keberkahan Pak. Bisa jadi dengan makan sahur Allah menguatkan kita karena ada keberkahan. Bisa jadi dengan makan sahur Allah akan berikan kesehatan kepada kita. Bisa jadi dengan makan sahur Allah akan menghilangkan penyakit kita Pak. Kenapa? Kain fa'inna fis sahuri barokah. Karena dalam makan sahur ada barokah. Maka jangan lewatkan Pak. Jangan lewatkan sahur. Tidak boleh orang punya alasan, saya tidak usah sahur. Orang saya nggak sahur juga kuat puasa sampai maghrib kok. Orang yang seperti ini tidak boleh. Maka ia meremehkan sunnah, ia meremehkan ajaran Rasulullah. Sahur Pak, jangan nggak sahur. Apalagi Allah dan malaikatnya itu Pak bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ini luar biasanya. Amalan sahur ini utamanya luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal alal mutasakhirin. Allah dan Rasulnya itu bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ini luar biasa Pak.
Ya. Mutasakhirin. Allah itu akan bersolawat dan malaikatnya kepada orang yang makan sahur. Ini kan amalan luar biasa. Maka jangan dilewatkan makan sahur. Makanan sahur terbaik itu apa, Pak? Ya. Nikmas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur itu adalah at-tamr, kurma. Kurma, Pak. Maka upayakan kalau dalam bulan Ramadan rumah kita ini ada kurma. Jangan nggak makan kurma. Ya, minimal, Pak. Ada terkadang orang makan kurma itu tidak begitu familiar lidahnya. Ya minimal makan kurma 1 lah, Pak. Ditambah nasi padang 2 bungkus, nggak apa-apa lah. Yang penting ada kurmanya itu, Pak. Ya, kurmanya ini yang makan utama itu. Seutama-utama makan sahur adalah at-tamr tadi itu. Maka Pak, ini pesan saya, upayakan ketika sahur minimal 1 kurma, Pak. Minimal. Kalau bisa 2, kalau bisa 3, kalau bisa 5, 7, silahkan, Pak. Tapi setidaknya ini minimal 1. Karena memang kita orang Indonesia ini kalau nggak makan nasi ya katanya nggak sahur. Malah ada yang ditanya, sampai tadi malam sahur nggak, Mas? Saya nggak sahur. Kenapa? Cuma makan bakso 2 mangkok katanya. Lah itu udah sahur katanya. Karena belum makan nasi. Sama kurma makan sampai banyak dibilang nggak sahur. Padahal itu makanan yang utama adalah kurma. Nah ini perkara-perkara yang sunnah. Maka tidak boleh orang beralasan saya nggak usah sahur karena kuat kok walaupun tidak sahur sampai maghrib. Tidak boleh. Karena di dalam makan sahur ada barokah. Di dalam makan sahur ada nanti diberikan sholawat malaikat dan Allah dan para malaikatnya. Maka lakukan. Kemudian sunnah yang berikutnya mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan akan mendapat keutamaan. Yang berikutnya, Pak, keutamaan berbuka puasa dengan mensegerakan ajalul fitr. Nah ini penting. Ternyata mensegerakan berbuka puasa itu sangat diutamakan. Karena Rasulullah dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Rasulullah itu buka puasanya bukan setelah sholat maghrib, tapi sebelum sholat maghrib. Maka sebaiknya kita ini menunggu makanan dan minuman. Jadi kita ini duduk, Pak, mungkin 5 menit sebelum adzan maghrib sudah duduk. Di depan kita ada makanan, minuman. Begitu adzan, Allahu Akbar, cepat-cepat kita makan, buka puasa kita. Ajalul fitr, segerakanlah dalam berbuka puasa. Jangan sampai kita ini saat adzan maghrib masih di jalan raya, kecuali memang punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tidak apa-apa, Pak. Ya kita berarti punya bekal makanan untuk kita buka puasa di tengah jalan. Ya, nah, sampai mungkin kita masih di kamar mandi. Ajalul fitr, segerakan di dalam berbuka puasa. Nah, amalan-amalan sunnah ini yang nanti akan mengantarkan kita pada suksesnya kita dalam bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Maka lakukan. Nah, kemudian selain sunnah kita mensegerakan berbuka puasa, Pak, maka ada 3 makanan dan minuman yang diutamakan. Tolong nanti diamalkan ini, Pak. Karena hadisnya rajih. Ini yang dilakukan Rasulullah dan ditiru para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita harusnya mengamalkan ini. Bagaimana caranya kita berbuka puasa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat. Pak, ternyata buka puasa yang nilai pahalanya besar karena kita meniru dan menyentuh Rasulullah. Yang pertama, makanan yang diambil Rasulullah itu adalah rutobat, kurma basah, Pak. Fa illam takun rutobat, jika Rasulullah tidak mendapati kurma basah, maka fa'ala tamrat, maka Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Jika Rasulullah tidak mendapati juga, fa illam takun, kurma basah tidak dapat, kurma kering tidak dapat, apa yang dilakukan Rasulullah? Hasawatin mimma'in, maka Rasulullah minum beberapa teguk air. Jadi yang pertama apa, Pak? Kurma basah. Jadi kalau buka puasa yang pertama dimakan adalah kurma basah. Jika nggak ada kurma basah maka kurma kering. Jika nggak ada keduanya maka air.
Makanya rumah-rumah masjid itu tidak boleh kosong dari kurma kalau bulan Ramadan. Apalagi yang mengadakan buka puasa bersama, harus ada kurma karena ini makanan yang sangat diutamakan untuk dimakan pertama kali. Jadi terkadang godaannya banyak, Pak. Di samping kita ada kurma, di depan ada tahu pentol, sebelahnya ada klepon. Mana yang Bapak ambil kira-kira kalau adzan maghrib? Cendol. Nah, ini hanya sampai kemudian kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada baginda Nabi. Jangan sampai kemudian cinta kita dikalahkan dengan tahu pentol tadi itu, Pak. Hanya, Pak, biasanya kalau buka puasa bersama, kurmanya ini ada banyak, tahu pentolnya terbatas. Sementara kita ini suka tahu pentol. Gimana caranya, Pak? Kalau kita makan kurma dulu, tahu pentol alamat diambil orang lain ini. Gimana caranya, gimana itu? Ambil duluan. Ya. Ya, silakan tahu pentolnya diambil dulu tapi jangan dimakan, ya dipegang lah, ya. Begitu orang adzan Allahu Akbar, kurma kita makan, setelah kurma makan minimal satu lah, kemudian kita makan tahu pentol. Sunnahnya dapat, hobi kesukaan juga dapat. Masalahnya kalau buka di tempat umum ya, di masjid itu kan biasanya orang banyak ini, Pak. Kadang kesukaannya sama, rata-rata kesukaannya kita orang Indonesia apa? Ya gorengan tadi itu. Ada yang mengatakan ya kurma itu kan sunnah, kalau tahu itu wajib, gorengannya wajib. Nah ini prinsip yang salah itu sebenarnya. Ya kurma lebih sunnah diutamakan. Iya. Jadi ini yang penting. Bagaimana ya kita ini mengutamakan itu. Jadi yang pertama kurma basah. Kalau kurma basah nggak ada maka kurma kering. Kalau nggak ada baru ya beberapa teguk air. Nah kalau sudah bagaimana? Jika Bapak sudah makan kurma, sudah minum air, selanjutnya nggak usah dicari dalilnya. Ustadz, saya sudah makan kurma ini, air juga sudah. Selanjutnya saya es dawet atau kemudian kolak, terserah sudah. Atur-atur sendiri itu sudah, Pak. Tidak usah cari dasar dalilnya itu. Nah ini pentingnya kita melakukan amalan-amalan yang sunnah. Ya, walaupun hukumnya tidak wajib, tapi ini adalah merupakan faktor yang akan membuat puasa kita ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Yang berikutnya, Pak, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, baik perkara itu membatalkan puasa maupun perkara yang tidak membatalkan puasa. Karena ada hal-hal yang dilarang tapi tidak membatalkan puasa. Apa diantaranya, Pak? Qaulazur, berkata dusta itu membatalkan puasa enggak? Enggak. Tapi dia merusak nilai pahala puasa. Berbohong itu enggak membatalkan puasa, tapi merusak nilai pahala puasa dan dia dilarang. Apalagi wala yarfus, dan janganlah engkau berkata-kata kotor. Rafas, mencaci, memaki, mengumpat, menyebut nama-nama hewan, binatang, ya, tidak membatalkan puasa tapi merusak nilai pahala puasa. Kalau yang membatalkan apa, Pak? Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, masih kurang. Makan dan minum malam hari atau siang hari? Siang hari, dengan sengaja nggak sengaja? Harus ada sengajanya. Makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Nah kalau nggak sengaja gimana? Sedekah. Nah ini, Pak. Ini dalilnya. Idza nasiya, jika ada yang lupa, fa'akala, dia makan, wa syariba, dia minum. Apa kata Rasulullah? Falyutimma saumahu, lanjut saja puasanya. Ternyata nggak batal, Pak. Jadi kalau Bapak siang-siang ya, kemudian ternyata lupa makan, mampir misalnya di warung Padang,
habis 1 piring, setelah itu minum es 1 gelas penuh ya, es teh 1 gelas penuh. Setelah minum baru ingat, ya Allah, saya kan puasa itu. Batal kira-kira atau enggak puasa Bapak? Jangan sampai kalau nggak tahu hadisnya, mana mungkin sudah 1 piring sama 1 es gelas kok nggak batal, pasti batal deh. Sekalian deh aku nambah, lah ini yang masalah Pak ya. Nggak batal Pak, fal yutimma shaumahu kata Rasulullah, lanjut saja puasanya, nggak batal. Jangankan 1 piring, Bapak nambah 2 piring aja kalau memang lupa nggak batal, boleh. Kalau memang benar-benar lupa, itu adalah merupakan rezeki dari Allah. Masalahnya Pak, rezeki orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang baru makan separuh sudah ingat, ada yang makan sudah 1 piring nggak ingat-ingat, sampai nambah pun masih belum ingat. Ada, namanya rezeki orang kan beda-beda, sama kita ini rezeki beda-beda. Baru dia udah inget ya. Nah Pak, sekarang begini permasalahannya. Kalau Bapak sudah makan 1 piring, es teh sudah terlanjur dipesan, belum sempat minum, sudah ingat, gimana kira-kira? Lanjut minumnya atau berhenti? Langsung. Ingatnya setelah makan, tapi belum sempat minum. Lanjut apanya ini? Kalau Bapak sudah ingat, karena tadi Rasulullah mengatakan idza nasiya, yang tidak batal disuruh melanjut puasanya itu yang benar-benar lupa. Kalau Bapak sudah makan namun belum minum, sudah ingat bagaimana? Ya jangan dilanjut minum. Tapi sudah kadung dipesan Ustaz, enggak apa-apa, bungkus saja. Ya batal kalau dilanjut. Iya. Sudah ngunyah. Ini masalahnya Pak. Kalau Bapak di rumah, misalnya pulang dari luar, tiba-tiba langsung makan, ya habis 1 piring, belum sempat minum, anaknya ngasih tahu, loh Pak, Bapak kan puasa, ya berhenti Pak. Anaknya nggak usah dimarahin, kamu waktu belum minum sudah kamu ingatkan. Ya. Jangan seperti, memang rezekinya Bapak sampai situ, nggak sampai minum. Ikhlas itu udah dapat rezeki dari Allah dan lumayan itu Pak, 1 piring udah lumayan, walaupun belum minum itu dah. Nah ini Pak, makan dan minum dengan sengaja di siang hari itu membatalkan puasa. Apalagi yang kedua yang membatalkan puasa Pak? Kumpul sama istri. Kumpul sama istri. Berhubungan suami istri. Malam, kalau malam tidak masalah Pak, monggo tidak apa-apa. Di siang hari. Kalau lupa. Kalau lupa. Loh ada lupanya Pak. Makan minum siang hari dengan sengaja, iya ada dalilnya. Tapi kalau yang seperti itu nggak ada nasianya. Yang ada nasianya, yang ada lupanya itu fakala wasyariba, makan dan minum. Masa begitu kok nggak ingat? Masa dua-duanya nggak ingat? Suaminya bilang, loh dek, kita ini kan puasa, ngapain kok kita gitu-gituan? Walah mas, aku ya lupa sama saya. Masa dua-duanya lupa? Makanya dalilnya idza nasiya fa'akala wasyariba. Dalil itu yang lupa itu untuk makan dan minum. Sepertinya kalau dua-duanya lupa kok enggak ya. Enggak tahu yang punya pengalaman setelah ini kita cerita. Ya. Termasuk kalau wanita, ini kalau ada ibu-ibu yang di atas dengar, wanita haid itu secara otomatis puasanya batal Pak. Walaupun 5 menit sebelum maghrib dia datang bulan, batal puasanya Pak. Bagaimana menggantinya? Sama, menggantinya juga sama, dia harus menahan apa-apa yang dilarang dari mulai subuh sampai maghribnya. Jangan sampai menggantinya cuma 5 menit, karena mentang-mentang yang ditinggalkan hanya 5 menit. Loh Ustaz, aku ini kan datang bulannya kan 5 menit sebelum maghrib, masa harus mengganti semuanya? Iya, insya Allah dapat pahala. Tetap mengganti, bukan yang diganti cuma 5 menit lagi semuanya. Maka makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, ya, kemudian
haid, kemudian nifas, ya, orang yang melahirkan, ya, kemudian muntah dengan sengaja. Ini perkara-perkara yang harus kita jauhi. Perkara-perkara yang harus kita jauhi. Termasuk berkata dusta, berkata bohong, ya, ghibah, walaupun tidak membatalkan puasa juga harus kita jauhi. Dan inilah jamaah sekalian, inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita pada, ya, la'allakum tattaqun. Waktunya kalau masih ada boleh Ustaz nambah atau sudah cukup? Kayaknya sudah mau tadarus semua ya. Sepertinya sudah kepengen pulang pada mau ngambil Quran ini kayaknya ya. Ngambil Quran atau ngambil bantal nih? Ya kalau memang waktunya sudah cukup ya. Kalau ibadah. Ya. Kalau karena memang ini suasana Ramadan ya diperbanyak baca Quran ya. Kalau biasanya mungkin kita sampai 6:30 ya, sekarang cukup lah. Saya yakin semua sekarang pada punya keinginan kuat ini mengambil Quran, kemudian langsung tadarus ya. Untuk itu saya kira dicukupkan dulu aja dan tidak apa-apa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sedikit kaitannya dengan suami istri yang ketemu di surga. Bagaimana dengan suami atau istri yang nikahnya sampai lebih dari 1 kali, apa tidak rebutan nanti di surga? Terima kasih. Baik, Pertanyaan bagus ya. perhatikan. Allah membolehkan seorang laki-laki mukmin masna wa thulatsa wa ruba. Di dunia kita orang beriman diperbolehkan, bukan diwajibkan Pak ya. Jangan sampai nanti kalimat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba, artinya diperbolehkan, bukan wajib harus 4. Kalau wajib harus 4, Bapak semua banyak yang dosa Pak, karena nggak melakukan kewajiban. Karena rata-rata yang hadir ini istrinya cuma 1, betul enggak? Di rumah. Iya. 2 ada enggak? Di luar. Masa? Paweng berapa? 2? Yang ketahuan. Luar biasa itu. Nah, bagaimana di samping kita nanti memang akan diberikan oleh Allah jodoh yang berupa bidadari surga, zaujatahu minal huril ain. Orang beriman itu setidaknya Allah akan memberikan jodoh 2 bidadari surga. Ibu-ibu tidak usah mikir, ya Allah, kalau begitu nanti saya ngapain di sana aja, sampai begitu. Kepikiran tidak usah. Di sana itu semua sudah Allah sempurnakan akhlaknya. Kecenderungan seorang suami itu bukan kepada bidadari, tapi kepada istrinya yang dibawa dari dunia. Maka ibu-ibu tidak usah khawatir. Dan itu tidak usah dipikir dari sekarang, akhirnya malah kurus mikir masalah nanti di surga. Sampai sakit-sakitan gara-gara ada informasi nanti suaminya dapat istri bidadari. Loh, kalau dibandingkan saya lah nanti saya kalah telak. Enggak ada, ibu lebih disukai itu sama suaminya. Nah, bagaimana kalau seorang suami pernah menikah 2, 3 atau 4? Jika semuanya 4-empatnya istrinya itu solehah, iman dan solehah, maka semuanya akan ketemu saat nanti berada di surga. Semua ketemu Pak. Asalkan sama-sama beriman dan beramal soleh, semua ketemu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Bagaimana kalau seorang wanita menikah beberapa kali? Karena wanita ini menikahnya bolehnya hanya cuma 1, beda dengan laki-laki. Maka jika seorang wanita menikah beberapa kali saat di dunia, maka di surga akan diketemukan dengan suaminya yang paling soleh. Suaminya yang paling soleh yang akan ketemu nanti. Ya, bagaimana yang menikah sampai beberapa kali? Ya, seperti beliau, ya akan ketemu semua insya Allah nanti. Ya, memangnya ada yang beberapa kali ini menikah? Pak, tolong Pak, kalau ada orang istrinya 2, jangan dicela. Maka beliau itu orang yang berani mengamalkan amalan ini. Tapi kalau ada orang yang istrinya 1, jangan juga dihina. Kasihan kamu istrinya 1, tidak boleh.
Iya. Orang istrinya cuma satu itu orang yang hati-hati. Kenapa? Karena Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika engkau takut, maka lebih baik nikahnya satu saja. Ini perintah Allah, pesan Allah. Apa tadi? Nikah satu itu syaratnya khiftum. Apa? Takut. Ini kan pada kebanyakan satu semua kan istrinya kan? Takutnya sama siapa? Nah, ini Pak, ini yang salah. Ayatnya itu bukan takut sama istri. Menikah cuma satu, Allah sampaikan kalimatnya kan fawahidatan, nikahlah satu saja, itu karena diawali dengan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu. Jika engkau takut tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Makanya saya katakan, orang yang nikah satu itu bukan orang penakut, bukan. Orang yang hati-hati. Nah itu bahasa agak kerennya lah ya. Karena soalnya saya juga satu itu. Padahal. Iya. Saya kira itulah ya. Mudah-mudahan semua nanti termasuk kita Pak. Orang-orang yang sering kumpul di masjid seperti ini. Jadi kita ini ketemu bukan dengan keluarga kita saja. Kita ketemu dengan orang-orang yang kita cintai dalam amal soleh ini. Ya. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti itu posisinya di akhirat akan ditemani orang-orang yang dicintainya. Selain keluarganya, teman-teman dekatnya ini. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 23. Alal araiki yang turun. Orang-orang yang beriman itu nanti mereka di dalam surga akan duduk di atas dipan-dipan surga, di atas gazebo-gazebo surga yang mewah, yang indah, yang turun sambil melihat pemandangan-pemandangan surga. Jadi Pak, kita nanti di dalam surga itu selain keluarga akan ditemani oleh teman-teman kita yang duduk-duduk seperti ini pun nanti di akhirat kata Allah alal araik juga duduk-duduk juga di atas dipan-dipan surga. Makanya dulu kan sudah saya pernah pesankan pengajian di waktu yang dulu itu, jangan sampai kita ini tidak mau ngumpul seperti ini berkomunitas. Kalau ingin masuk surga kemarin kan ada dua nih. Apa? Surat Az-Zumar ayat 73. Kalau ingin masuk surga ada dua. Apa? Yang pertama wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Kalau ingin masuk surga, ingin dikirim oleh Allah ke dalam surga, apa tadi? Alladzina taqaw rabbahum, kita ini harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Zumara, harus punya rombongan. Makanya suratnya namanya surat Az-Zumar, itu berombong-rombong. Kalau ingin masuk surga, kita ini harus bertakwa kepada Allah. Kalau ingin masuk surga harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua harus punya rombongan. Rombongannya ini gimana masing-masing kan di sini kan? Ketua rombongannya mana? Ketua rombongannya nanti absen satu persatu. Makanya kalau ada rombongannya ini di dalam rombongan sudah lama nggak ada di masjid jadi absen. Khawatir nanti ketika dikirim oleh Allah ke surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ke dalam surga itu rombongan-rombongan Pak. Maka kita di dunia harus mencari rombongan supaya nanti masuk surganya juga sama-sama dengan rombongan. Nah, rombongannya di sini. Maka biasanya rombongan ada ketuanya. Insyaallah ya, mudah-mudahan semua yang hadir dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas penyampaiannya. Istri mau nanya. Ada pertanyaan lagi. Antara batasan imsak dengan agak subuh, antara batasan makan ini, maksudnya yang tidak boleh makan sudah itu bagaimana? Imsak itu menahan. Artinya dalam kehati-hatian sebaiknya kita sudah menyelesaikan segala bentuk makanan dan minuman pada saat imsak. Biasanya kalau di adzan itu imsak itu dikasih jarak berapa menit Ustaz? 10 menit. Itu kehati-hatian. Tapi memang imsak itu masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Yang tidak boleh itu waktu pada saat adzan, itu sudah nggak boleh, sudah membatalkan. Karena kehati-hatian maka kemudian ada namanya
imsak. Harus kita tahan sudah. Jangan sampai kelewatan. Terkadang bukan hanya masalah makan saja, Pak. Yang lain-lainnya juga. Kalau makan dan minum bisa ditahan, Pak. Ya, kalau yang lain-lain sampai kelewatan, ya itu yang masalah nanti. Makanya ini pentingnya kita ini hati-hati dalam masalah ya imsak itu. Maka lebih bagus kita ini memang demi kehati-hatian menyelesaikan segala sesuatu yang dilarang. Yang dilarang kan bukan hanya makan dan minum kan? Tadi sudah dibahas di depan. Menyelesaikan segala sesuatunya pada saat imsak selesai. Ya. Saya katakan tadi, Pak, kalau makan dan minum gampang berhenti, gampang. Lah kalau selain itu, gampang enggak kira-kira? Sahur plus. Sahur plus. Nah, ini makanya pentingnya ada imsak, kehati-hatian kita. Baik, demikian tadi. Ya. Lagi. Ya terakhir. Kubu sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang menunggu yang masih hidup menunggu datangnya bulan puasa setahun satu kali. Kemudian orang yang tidak sampai bulan puasa, orang yang datang puasa sampai bulan puasa, yang berjumpa di bulan puasa itu yang beriman. Bulan puasa. Berarti orang yang meninggal yang sebelum bulan puasa bagaimana? Bagaimana orang yang meninggal sebelum bertemu dengan bulan puasa sesuai dengan amalannya. Jika sebelum bulan puasa dia orang yang taat, dia orang yang soleh, maka sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Maka ketika malaikat maut mendatangi dia untuk mencabut nyawanya dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, walaupun dia tidak ketemu Ramadan, tapi dia ketemu di bulan Ramadan yang sebelumnya. Apa yang kemudian dirasakan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan thayyibin? Maka di dalam surat An-Nahl ayat 32 Allah menyebut malaikat ulul salam. Malaikat mengatakan salamun alaikum udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Salamun alaikum, selamatlah atas kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Berarti ayat itu diakhiri dengan satu kalimat bima kuntum ta'malun. Ternyata amalnya itu menentukan akhir hayatnya. Kalau senantiasa yang amalannya itu kebaikan, amal soleh, amal baik seperti ini, insya Allah amalan itu akan mengantarkan pada akhir hayat. Artinya dia posisinya husnul khotimah. Tapi sebelum ketemu dengan bulan Ramadan, amalnya amalan buruk bagaimana? Maka dia dijelaskan juga dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ada orang yang senantiasa ya mengamalkan keburukan-keburukan. Pada saat itu belum ketemu bulan Ramadan, tapi amalannya amalan buruk. Apa yang terjadi? Maka malaikat mendatanginya dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan bermaksiat. Sama, malaikat pun memberikan kabar. Cuma beda kalau kabar yang pertama adalah kabar gembira, dia masuk ke dalam surga. Maka yang kedua malaikat memberi kabar. Apa kabarnya? Fadkhulu abwaaba jahannam. Itu dalam surat An-Nahl ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Fadkhulu, masuklah kamu nanti, masuklah kalian nanti dari pintu-pintu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi bima kuntum ta'malun, ayat dalam 28 pun sama dengan ayat 32. Akhir ayatnya itu kalimatnya bima kuntum ta'malun.
su'ul khotimah atau husnul khotimah, Allah itu akan menilai sesuai dengan amal baik atau buruknya yang mengantarkan dia pada saat menghembuskan nafas yang terakhir. Saya kira demikian. Ya, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Didi Khairuddin.